Dan gue lihat apa yang dibilang oleh Singapura ini adalah fakta dan ini kebenaran. Kenapa? Karena ternyata sekarang keluar data baru dari Eurasia Group guys. Dia mengkompilasi data terkait negara-negara yang paling terdampak dengan situasi di Hormuz. Ada Indonesia juga by the way, tapi gue gak mau bahas Indonesia, gue lagi mau bahas Singapura. Dan ternyata dalam data itu hanya sedikit loh negara di Asia yang bisa tetap tumbuh positif, yang tetap bisa terdampak baik, diuntungkan bahkan dengan perang Hormuz. Dan lu tahu dalam data itu yang paling penting apa? Posisi Singapura di mana? Ternyata posisi Singapura ada di paling bawah. Dia minus 3%. Lu bayangin ekonomi Singapura bakal sangat-sangat dirugikan dengan situasi Hormuz. Minus 3% perekonomian dia. Nah, kalau lu lihat peringkat satunya yang diuntungkan ternyata adalah negara seperti Rusia. Dan lu pasti udah tahu kenapa hasilnya begini. Ya gara-gara lu nonton podcast Benik sama Duta Besar Rusia. Di situ udah gue bilangkan dengan secara gamblang, Rusia negara yang sangat diuntungkan. Terserah lo mau bilang apa, tapi Rusia sangat diuntungkan. Karena begitu harga minyak bumi naik, harga gas naik, Rusia adalah negara yang sangat kuat ekspor minyak bumi, migas. Dia sangat-sangat diuntungkan ketika tambah mahal harga energi nih guys. Nah sebetulnya sih selain itu ya juga negara-negara Arab lah. Tapi kan negara Arab udah pasti lah ya, Timur Tengah mereka punya banyak minyak. Nah yang mengagetkan ternyata Indonesia, tapi itu bakal kita bahas nanti guys. Gue mau bahas dulu kenapa ternyata Lawrence Wong terberit-berit, terkencing-kencing bikin pernyataan pers. Karena ternyata data yang lu lihat di layar kaca ini, posisi Singapura yang ada di minus 3% ini, ya ini adalah data resmi yang diakui oleh berbagai organisasi internasional. Ada IMF, ada Macrobon, ada Bloomberg, ada International Energy Institute, termasuk ya Eurasia Group. Jadi ini udah data yang sangat valid dan lu jangan heran juga kalau banyak investor hari ini takut di Singapura, kabur mereka bahkan dari Singapura. Karena negara Singapura bisa jadi kolaps guys. Apalagi Lawrence Wong udah bilang ini bukan terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak bakal terjadi dalam waktu yang lebih panjang dari itu, bisa bertahun-tahun loh. Kenapa bisa? Karena teman-teman tahu ya, Singapura itu adalah negara hub. Dia bukan negara yang punya sumber daya alam seperti Indonesia. Dan lu jadi penasaran dong ya Indonesia posisinya di berapa? Nanti kita bakal bahas, makanya lu jangan skip video ini. Tapi yang paling penting kenapa Singapura bisa kolaps? Karena sebagai negara hub dia itu mengandalkan energi murah guys. Energi murah apa? Pariwisata. Ya berarti harga aftur harus murah. Orang bisa liburan main judi di sana. Tapi bayangkan kalau harga tiket pesawat makin mahal, orang makin malas liburan ke Singapura. Orang makin mahal berbisnis ke Singapura. Dan dia bukan jadi hub pesawat terbang doang loh, tapi juga jadi hub untuk kapal. Kapal-kapal makin banyak yang transit, bolak-balik mondar-mandir Selat Malaka segala macam, belanjanya di Singapura akan mulai terasa ketika harga minyak itu makin mahal. Nah, Pak, tapi kan Singapura juga ekspor hasil refined oil. Betul, tapi lu jangan lupa mereka gak punya sumur minyak, mereka gak punya tambang minyak guys. Minyaknya mereka impor dari Arab Saudi. Lah kalau biaya modalnya aja udah mahal, artinya mereka kan jual bisa jadi lebih mahal lagi. Dan belum tentu pun orang jadi mau beli dari Singapura. Karena begitu harganya udah kelewatan mahal, apa pembeli bakal cari substitusi lain, atau yang kedua mereka kan berhemat. Jadi negara seperti Singapura yang gak punya minyak, yang gak punya gas, yang gak punya batu bara, semua energinya dia impor minyak mentah, dia impor gas LNG. Begitu harga energi naik, maka komponen biaya langsung naik besar. Artinya Singapura ekonominya sangat boros energi. Artinya Singapura memang menjadi pusat refinery minyak terbesar di Asia, tetapi mereka akan beli minyak dengan harga yang lebih mahal. Biaya produksi bakal naik. Ujung-ujungnya margin dia bisa tertekan guys.